Selamat siang dengan Nyonya S. Iya benar, Nurse. Baik, perkenalkan Ibu, saya Nurse Dinda. Di sini saya akan menginfokan terkait hasil pemeriksaan RT-PCR dan sekaligus mungkin mewawancarai Ibu ya. Iya, Nurse. Untuk hasilnya bagaimana ya? Jadi Ibu, hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan bahwa Ibu positif terinfeksi virus COVID-19. Oh, jadi saya terinfeksi ya, Nurse? Iya, betul Ibu. Tapi Ibu tidak perlu panik karena kami akan membantu Ibu melewati semua ini. Oh, jadi apa yang harus saya lakukan ya, Nurse? Baik Ibu, pertama-tama saya akan melakukan konfirmasi data diri Ibu dulu ya. Semuanya bersifat privasi dan rahasia, jadi Ibu tidak perlu khawatir ya Bu. Baik Ibu, konfirmasi data diri Ibu sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan membantu Ibu mengisi formulir PE COVID-19 ini ya Bu. Iya, Ibu ingat tidak Ibu habis melakukan perjalanan kemana saja sebelum akhirnya terkonfirmasi COVID-19? Apakah mungkin pernah ke mall, pasar, atau tempat umum lainnya? saya tidak pernah kemana-mana, Nurse. Terakhir kali saya itu beli bazar baju di Taman Bungkul karena mau lebaran. Jadi saya mau beli baju yang baru gitu, Nurse. Oh, kalau boleh tahu kapan Ibu pergi ke bazar dekat Taman Bungkul itu ya, Bu? Tanggal 7 Mei kemarin, Nurse, sore hari. Oke, baik. Berarti kemungkinan tertular di bazar baju dekat Taman Bungkul ya, Bu. Lalu setelah dari bazar baju, apakah Ibu melakukan kontak fisik kurang dari 1 meter dengan orang lain selama 15 menit atau lebih? Dan sudah pernah Oh, berkontak dan sudah oh pernah iya ada, tidak pernah Nurse. berkontak Ada. langsung dengan siapa saja ya? Iya, ada Nurse, sahabat saya, karena saya mau ngasih baju ke dia, jadi dia tak suruh datang ke rumah saya gitu, Nurse. Oke, selain sahabat Ibu, apakah ada lagi misalnya suami Ibu atau anak Ibu? Tidak ada, Nurse. Suami saya itu tugas di luar kota dan anak saya tuh semua ada di perantauan. Oke, baik. Apakah saya boleh meminta beberapa data atau informasi terkait sahabat Ibu? Tujuannya di sini agar nantinya kami dapat menghubungi sahabat Ibu supaya bisa dilakukan pemeriksaan secepatnya dan meminimalisir penularan ke orang lain. Nah, semuanya akan bersifat rahasia, Bu, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana, Ibu? Ya, oke, Nurse, saya bersedia. Nama sahabat Ibu siapa ya? Oh, nama sahabat saya itu Ibu Yusita Rahmawati, Nurse. Oke, jenis kelaminnya perempuan ya. Lalu apakah Ibu tahu tanggal lahir Ibu Yusita? Oh iya, tahu-tahu, Nurse. Tanggal lahirnya itu tanggal 10 Januari 1985, Nurse. Oke, boleh saya tahu pekerjaannya Ibu Yusita apa? Dia itu ibu rumah tangga, kok, Nurse. Oke, apakah saya boleh meminta nomor telepon dari Ibu Yusita? Iya, iya, boleh. Iya, iya, boleh, Nurse. Sebentar saya cek dulu di HP saya. Baik, untuk nomor teleponnya 081 765 724, Mas. Oke, Ibu Yusita tinggal di mana ya, Bu? Oh, dia tinggal di Jalan Kedinding Lor, Gang Gading, nomor 10, RT 23, RW 1, Kota Surabaya, Nurse. Oke, Ibu, untuk konfirmasi data diri kontak erat sudah selesai. Nah, jika seandainya Ibu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, bagaimana Ibu memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya ya, Bu? Ya, alhamdulillah saya orangnya itu nggak gaptek kok, Nurse. Jadi saya itu bisa pakai aplikasi Gojek untuk beli makanan. Terus biasanya saya juga itu, Nurse, pakai fitur GoMart untuk belanja-belanja. Jadi tidak perlu untuk keluar gitu, Nurse. Walah, bagus sekali Ibu. Jadi setelah pulang dari puskesmas ini, nanti Ibu langsung instalasi mandiri di rumah ya, Bu. Untuk waktu dan prosedurnya akan saya jelaskan setelah ini. Baik Ibu, beberapa informasi yang penting sudah saya sampaikan. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Oh, untuk saat ini tidak ada, Nurse. Saya sudah paham. Alhamdulillah, kalau gitu saya akhiri dulu wawancara hari ini ya Bu. Tetap semangat dan semoga lekas sembuh.
Ya, terima kasih Nurs atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Dengan siapa? Ya, perkenalkan saya Iza. Di sini saya sebagai petugas tracking COVID-19, nggih, Bu ya, dari Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Nah, sebelumnya benarkah ini dengan Ibu Yusita, nggih ya? Beralamatkan di sebentar ya, Bu, saya cek dulu. Beralamatkan di Jalan Kedinding Lor, Gang Gading nomor 10 RT 23 RW 01 Kota Surabaya. Benar, Ibu? Benar. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Ada keperluan apa ya? Kok Mbak Iza itu tahu alamat saya, nama saya, dapat dari mana? Kemudian ada sesuatu hal apa yang membuat Mbak Iza tuh tiba-tiba cari tahu gitu? Ya baik Ibu. Jadi datanya Ibu ini tuh sudah tercantum di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Nah, namun Ibu Yusita ini nggak perlu khawatir ya Bu ya. Nah, karena data pribadinya Ibu ini aman nanti dan terjaga kerahasiaannya. Nah, di sini nih kami ingin mewawancarai Ibu dan ini sifatnya rahasia, nggih Bu ya. Jadi hanya untuk petugas medis saja dan petugas-petugas puskesmas. Nah, jadi Ibu bisa tolong jawab dengan sejujur-jujurnya ya Bu ya untuk wawancara hari ini. Nah, mungkin untuk waktu wawancaranya ini sekitar 10 sampai 15 menit gitu Bu. Apakah Ibu ada waktu nggih Bu? Iya, ada Mbak. Monggo silakan dilanjutkan. Ya, baik, alhamdulillah nggih Bu. Nah, baik, sebelumnya saya akan konfirmasi terlebih dahulu identitas lengkap Ibu. Nama lengkap Ibu Yusita Rahmawati, nggih Bu ya? Mohon maaf Mbak Iza, nama saya salah ya. Nama saya itu Yusita Rahma Asyari. Mungkin bisa dihapus, diulang lagi Mbak Iza. Oh ya, gimana Ibu? Yusita Rahma Asyari. Ashari ya Bu ya? Ya, J. Sudah saya perbarui. Nah, selanjutnya bisa disebutkan untuk tanggal lahir Ibu. Tanggal lahir saya lahir di Surabaya, tanggalnya itu 10 Januari 1985 Mbak Iza. Saya konfirmasi lagi nggih Bu ya, tanggal 10 Januari 1985 ya Bu ya? Ya, betul. Ya, baik. Nah, lalu untuk sekarang Ibu tinggal di mana? Yaitu tinggal di Jalan Kedinding Lor, Gang Gading, nomor 10, RT-nya tuh 23, RW 1, Kota Surabaya. Ya, berarti sama dengan yang saya sebutkan di awal ya Bu ya? Ya, sama. Baik. Nah, di sini nih saya akan mengonfirmasikan bahwa Ibu ini pada tanggal 10 Mei 2021 kemarin itu Ibu melakukan kontak erat dengan pasien yang terkontaminasi COVID-19, Bu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ya, Mbak. Dengan siapa ya, Mbak, kalau boleh tahu? waduh untuk sebelumnya mohon maaf sekali ya Bu ya. Jadi saya ini kurang bisa menyebutkan nama pasien karena demi menjaga privasi dari pasien tersebut Ibu. Oh, waduh, saya takut ini, Mbak. Tapi gimana ya, Mbak? Apakah saya bakalan tertular? Kemudian eh, apa apa yang harus saya lakukan gitu, Mbak Iza? Ibu tenang dulu, nggak apa-apa Ibu, tenang dulu. Nah, Ibu jangan panik ya, karena Ibu ini belum tentu terinfeksi virus atau positif COVID-19 ya Bu ya. Nah, Ibu juga bisa
negatif juga. Jadi hanya ada kemungkinan terkena COVID-19 gitu karena ibu kontak erat dengan pasien sebelumnya gitu. Loh, iya tak Mbak Iza. Kemudian lalu bagaimana ya Mbak Iza? Nah, di sini nih saya menghubungi ibu ini bertujuan untuk menanyakan kondisi ibu dan tentunya agar dapat mengetahui rencana lebih lanjut ibu dan keluarga seperti apa. Nah, apakah perlu karantina atau tidak? Lalu dan kami juga menginformasikan seputar berita-berita seputar COVID-19 ini, Bu. Oh, setelah saya mengetahui ini, lalu apa yang harus saya lakukan ya Mbak Iza ya? Ya, nah sebagai langkah nih untuk pencegahan. Nah, nanti jika ibu terdapat tanda dan gejala yang mengarah pada COVID-19 ini ya, kita sebagai petugas ini berkewajiban untuk membantu kondisi ibu. Jadi nanti di akhir saya jelaskan lagi ya Bu ya rincinya kayak gimana, tips-tipsnya kayak gimana gitu. Oh, nje. Iya Mbak Iza, baik silakan. Nah, baik Ibu ya. Kita untuk pertama ini saya boleh dibantu mengisi form pemeriksaan ya Bu ya. Jadi bisa disebutkan lagi Ibu identitasnya, nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, dan nomor KTP-nya gitu Bu ya. Baik, nama lengkap saya itu Yusita Rama Asyari ya Mbak, bukan Yusita Rahmawati. Kemudian tempat tanggal lahir saya itu di Surabaya, tanggal 10 Januari 1985. Kemudian alamatnya itu Jalan Kedinding Lor, Gang Gading, RT 23, RW 1, nomor 10. Kemudian untuk nomor KTP NIK itu saya enggak hafal Mbak Iza. Saya ambil ya Mbak Iza. Tunggu sebentar ya. Ya Bu, diambil dulu aja. Oh iya baik Mbak Iza. Mungkin bisa langsung ambil pulpen. Oh iya. Ini sudah saya catat kok Bu ya. Langsung Oh iya aja. maaf ya Mbak Iza Ya. jadi rada lama. Baik Iya. untuk nomor KTP saya itu yang 35 Ya. 77 Ya. 05 Ya. 280 Ya. 50 Ya. 2 Ya. nolnya 3 kali, Ya. kemudian yang terakhir 3. Oh, oke. Kita selanjutnya ya, Bu. Iya, saya Iya. bisa diberikan untuk kontak nomor yang bisa dihubungi nggak ya, Bu ya? Nanti ini memudahkan petugas kami untuk memantau kondisi kesehatan Ibu ini. Untuk nomor mungkin Mbak Iza bisa menghubungi nomor ini seperti yang kita video call ini Mbak Iza. Oke, Bu. Baik. Saya langsung hubungi ke nomor ini ya, Bu ya. J. Oke. Baiklah Ibu, lalu selanjutnya mau tanya dalam seminggu terakhir ini Ibu mengalami tanda-tanda gejala COVID-19 enggak Bu ya? Kayak contohnya batuk ini Bu, atau flu, atau demam, bagaimana Bu? Tadi Mbak Iza menyebutkan bahwa ada flu dan lain-lain, itu alhamdulillah saya enggak ada Mbak Iza. Enggak ada tanda-tanda Iya. seperti itu. Ya, baik Bu, alhamdulillah. Nah, jadi untuk COVID-19 ini bisa saja terjadi tanpa tanda dan gejala gitu Bu ya. Nah, namun Ibu ini tidak perlu khawatir karena belum tentu juga Ibu terkena COVID-19. Nah, meskipun begitu, Ibu juga perlu karantina mandiri selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan pasien COVID ya, Bu ya. Jadi 14 hari nggih Bu ya bisa isolasi mandiri. Oh, begitu. Mohon maaf Mbak Iza, saya ingin bertanya, karantina mandiri itu seperti apa ya Mbak Iza? Ya baik Bu. Jadi saya jelaskan deh Bu ya untuk karantina mandiri. Nah itu karantina mandiri itu karantina yang dilakukan secara mandiri di rumah dengan menerapkan prinsip 3M Bu. Ibu tahu 3M enggak?
Waduh, saya nggak tahu itu Mbak Iza. Tapi kemarin itu pernah dengar-dengar dari anak saya. Anak saya itu sering bilang, Mama, jangan lupa 3S. Tapi saya itu lupa Mbak Iza. Mungkin Mbak Iza bisa Ya, memberikan informasi lagi ya. Mohon maaf loh Mbak Iza. iya, ya, enggak apa-apa, Bu. Jadi sekalian saya jelaskan juga ya. 3M itu yang pertama M memakai masker, lalu M menjaga jarak, M kedua menjaga jarak, dan yang terakhir M yang ketiga itu mencuci tangan sesering mungkin. Nah, jadi ada 3M ya, Bu ya. Nah, selain itu juga harus jaga kesehatan dan makan dengan gizi yang baik atau gizi seimbang gitu ya, Bu ya. Dan yang terpenting sekali Bu, jangan lupa untuk berolahraga gitu. Oh, begitu ya Mbak. Iya, iya, akan saya laksanakan. Jadi mau tanya ini Bu, nah nanti selama karantina mandiri ini Ibu bisa memperoleh makanan dari mana ya Bu ya? Eh, Tenang saja Mbak Iza, mungkin itu gampang. Saya bisa pesan lewat online. Seperti kan bisa juga di sini tuh di tetangga saya tuh ada yang jual catering seperti itu. Asalkan nanti kalau dikirimi makanan nanti ditaruh di depan gitu ya Mbak Iza ya, biar tidak saling tular menular seperti itu ya Mbak Iza ya. Iya Ibu seperti itu, bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah paham. Bagus. Ji. Nah, baiklah kalau begitu ya Ibu ya. Jika selama karantina nanti Ibu mengalami tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya, batuk, flu, dan lain-lain. Nah, yang mengarah pada COVID-19 nih Bu ya, silakan Ibu menghubungi pihak kami ya. Nah, ini Ibu bisa catat ya nomornya. Apa Ibu sudah ada alat tulisnya? Ini nih saya sudah memegang HP Mbak Iza. Saya Oh langsung catat iya, ya. ya, ya, ya. Oke, saya jelaskan ya Bu ya, untuk nomor telepon kami ini bisa Ibu catat J, 085852 J, 988 J. 173. Oh iya baik. Nah, wawancara kali ini tuh sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk wawancara selanjutnya akan dilakukan melalui tatap muka, Bu. Jadi offline, nggih, Bu, ya. Agar nantinya kami bisa memantau kondisi Ibu secara langsung di rumah Ibu. Nah, Oh, dan memberikan langsung informasi-informasi penting terkait COVID-19. Nah, apakah Ibu bersedia ya kalau dilakukan di tanggal sebentar? Gimana kalau 12 Mei, Ibu? Gimana? 12 Mei ya Mbak. Ya boleh boleh. Berarti saya bisa tanggal 12 Mei. Iya Ya, Mbak, saya bisa. mau tanya ya. Boleh Mbak saya tanya? Ya, boleh, 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 boleh. Tanggal 12 Mei itu saya ada rencana kayak mau ke sekolahan anak saya. Berarti itu nggak boleh keluar ya Mbak Iza ya? Berarti harus di rumah ya? Iya, Ibu. Ibu harus karantina mandiri dulu tadi sebelumnya yang saya paparkan ya selama 14 hari. Jadi Ibu stay di Iya. rumah dulu, nggih, Bu ya. Ya, siap, siap. Nah, ya baik gini. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, nggih, Bu? eh iya, iya Mbak, saya tuh ada ingin tanya lagi ke Mbak Iza ya, karena selain melakukan pencegahan COVID-19, pada saat karantina mandiri, Ya, apa yang harus saya lakukan ya Mbak Iza ya, karena saya sendiri tuh orangnya tuh eh, bosenan. Jadi tuh takutnya itu nanti kalau di rumah tuh bingung sendiri gitu Mbak Iza, malah nanti tambah depresi gitu. Tapi nggak sampai ya Mbak Iza ya, insya Allah nggak sampai ke sana ya. iya, insya Allah nggak sampai ya Bu ya. Jadi Ibu untuk biar nggak depresi dan biar nggak bosen ya Bu ya, mungkin saya ada sedikit saran ini Ibu untuk Ibu. Jadi Ibu bisa selama karantina mandiri bisa lakukan hal-hal yang positif ya Bu ya. Jadi seperti mendekatkan diri kepada Allah. Ini Ibu Islam ya? Ya, ya. Ya, nah bisa itu Ibu maksimalkan beribadahnya ya. Lalu selanjutnya itu Ibu bisa melakukan hobi-hobi Ibu. Ibu suka menjahit atau merajut atau menulis, gimana yang Ibu suka seperti itu. Oh, iya baik. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Akan saya lakukan semaksimal mungkin ya Mbak. Nanti juga saya
bisa memberitahu keluarga saya juga, seperti itu kan ya. Ini di samping saya juga sudah pada mendengarkan gitu informasi dari Mbak Iza. Iya, Bu. Iya, ya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih nggih, Bu. Ya, ya sama-sama. Saya juga sangat senang bisa mewawancarai. Semoga Ibu dan keluarga tidak ada yang tertular pada COVID-19 ini ya, Bu ya. Semoga sehat semua. Iya, amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Iza ya. Ya, nggih, Bu. Sama-sama Ibu. Karena ini wawancaranya sudah selesai, saya tutup teleponnya, enggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Ibu. Saya Iza dari petugas Satgas COVID-19 Kedinding. Apakah betul ini dengan Ibu Yusita, nggih? Iya, selamat pagi Mbak Iza. Iya betul, ini dengan saya Mbak Yusita atau Bu Yusita. Ya, nggih ini Ibu. Iya, Oke. Bu, Nah, sorry. baik Ibu, sebelum wawancara yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu, nggih Bu ya. Jadi, saya mendapatkan data Ibu ini dari Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Bu. Nah, jadi saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait status COVID-19 Ibu, ya, yang kami terima dari Puskesmas. Nggih, Bu ya. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari Ibu agar kami dapat mengetahui kondisi Ibu saat ini dan mengetahui siapa saja yang telah kontak dengan Bapak atau Ibu, keluarga Ibu selama beberapa hari ini. Nah, jadi pembicaraan hari ini itu antara kita saja nggih, Bu, ya. Jadi tidak disebarluaskan. Oh iya. Jadi, datanya hanya untuk tenaga puskesmas dan tenaga kesehatan. Nah, untuk hari ini wawancaranya akan berlangsung 10 sampai 15 menit gitu. Ibu apa bersedia? Oh iya Mbak. Iya, saya bersedia. Nah, baik Ibu. Saya lanjutkan nggih, Bu ya. J, monggo. Nah, ya, pertama saya akan melakukan konfirmasi identitas dulu ya, Bu ya, untuk kelengkapan data. Boleh disebutkan kembali untuk NIK-nya ya, Bu ya? Iya, iya baik. Bentar ya Mbak Iza, saya ambil ini dulu KTP saya. Iya, Bu, boleh saya tunggu, enggak apa-apa. Oh iya baik. Sudah Mbak Iza, KTP saya tuh nomornya itu 31 Iya, 327 iya, kemudian 3457. ya, baik. Saya konfirmasi lagi ya, Bu, ya, untuk NIK-nya Ibu Yusita Ya, ini 31 72 73 457, nggih, Bu, ya. benar, benar Mbak Iza. Nah, selanjutnya untuk tanggal lahir dan usia Ibu. Oh iya baik. Tanggal lahirnya itu saya 10 Januari 1985 ya Mbak Iza ya. Berarti usia saya mungkin saat ini sekitar 38 sampai 42 gitu ya Mbak Iza ya. Waduh. Kita lanjut ya, Bu, ya, untuk nomor handphone yang aktif dan dapat dihubungi, Bu. J, baik. Ini saya sudah megang HP Mbak Iza, mungkin bisa langsung dicatat ya. Untuk Ya, nomor nggih, saya saya itu catat. 081 Ya, 23 4 kemudian ya. 56 7 8 dan yang terakhir itu 9 sama 0 Mbak Iza. Oh, nggih, Ibu, ya. Baik, Ibu. Nah, apakah terdapat nomor lain, Ibu, selain nomor ini? Untuk nomor ini sepertinya nggak ada Mbak Iza, hanya nomor ini saja, tidak ada nomor lain. Oh, baik Ibu. Oke. Kita lanjut ya, Bu. Ya, untuk boleh disebutkan Ibu untuk alamat domisili Ibu saat ini? Iya baik Mbak Iza, untuk alamatnya ya sesuai sama yang kemarin, di Jalan Kedinding Lor,
Gang Gading nomor 10, RT 23, RW 1, kemudian di Kota Surabaya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah saat ini Ibu bekerja, nggih? Saat ini saya menjadi ibu rumah tangga saja, Mbak. Yang bekerja hanya suami saya, seperti itu. Oh ya, baik. Ibu, lalu aktivitas rutin Ibu sehari-hari ini apa ya, Bu, ya? Apakah Ibu rutin bertemu dengan orang lain, nggih? Aktivitas saya sehari-hari biasanya mungkin hanya cuci piring, masak, nyapu, ngepel, kemudian cuci baju, seperti itu Mbak Iza. Paling-paling hanya beberes rumah. Kalau bertemu orang lain itu ya Mbak Iza, mungkin hanya bertemu seperti orang pedagang sayur, seperti itu. Bisa juga saya itu di sini ada pasar terdekat ya, pasar kecil-kecilan seperti itu. Jadi saya mungkin ke sana seperti itu Mbak Iza. Seperti itu nggih, Bu, ya. Ya, lalu saya mau tanya ini, Bu, ya, apakah Ibu ini ada keluhan seperti yang saya video call kemarin ya, Bu, ya? Ada sesak nafas atau sakit kepala atau pilek atau demam atau gimana, Ibu? Ada enggak ya? Baik, untuk saat ini alhamdulillah saya tidak ada keluhan apa-apa, saya merasa sehat-sehat saja Mbak Iza. Oh, alhamdulillah, Ibu, ya. Alhamdulillah masih sehat-sehat saja ya, Bu. Nah, Ibu Iya. apakah sudah pernah di-swab atau diambil hasil pemeriksaan? Oh, iya Mbak Iza, jadi saya tuh belum, untuk swab itu belum. Nah, selanjutnya ya, Bu, ya, apakah Ibu ini memiliki riwayat penyakit nggih, Bu, ya? Baik kencing manis, jantung, penyakit ginjal, atau yang lain-lain, Ibu? Alhamdulillah enggak ada ya Mbak ya. Oh, alhamdulillah tidak ada ya, Ibu, ya. Nah, Ibu Ya, dalam 14 hari ini apakah Ibu berpergian keluar kota nggih, Bu? ada Mbak, karena saya itu pergi ke rumah saudara saya yang ada di Gresik, tapi itu sebelum saya kontak dengan Mbak Saldina. Nggih, Bu. Berarti sebelum tanggal 7 Mei ya, Bu, ya? Waduh, kalau tanggal itu saya rada-rada lupa-lupa ingat. Maklum ya Mbak Isya sudah tahu. Mungkin iya sekitar tanggal 7, kalau nggak 8 gitu ya Mbak ya. Iya 7 Iya. mungkin ya Mbak ya. Iya, iya, insya Allah 7 ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Nah, Ibu di rumah ini tuh tinggal sama siapa nggih, Bu, ya? iya baik. Saya itu tinggal di rumah itu hanya dengan papa dan juga anak terakhir saya Mbak Isa. Oh, baik, Ibu. Boleh disebutkan nama, usia, dan nomor handphone Bapak dan anak terakhir Ibu? Oh iya baik, untuk nama suami saya itu Budi Setianto, umurnya itu sekitar 45 tahun, dan untuk nomor teleponnya eh 081 Ya, 67 ya, 53 ya. 9 40 Mbak Iza yang terakhir. Ya, baik. Kemudian untuk anak terakhir saya itu namanya Rosi Romabon. Hmm, Usianya itu 18 tahun, Mbak Iza, dan untuk nomornya itu 085 ya, 43 786, dan yang terakhir itu 40 Mbak Iza. Jadi nomornya itu antara bapak dan anak itu yang terakhir 40, sama-sama 40 gitu Mbak Iza. ya, baik Ibu. Kita lanjut ya, Bu, ya. Dan Ya, sebelum Ibu melakukan isolasi mandiri nih ya, Bu, ya. Ibu pergi kemana saja dan bertemu dengan siapa saja selain orang di rumah? eh, palingan saya cuma bertemu itu Mbak Iza dengan pedagang sayur yang ada di depan rumah saya. Kebetulan kan tetangga saya juga gitu ya. Mungkin ketemunya hanya hanya dengan itu saja Mbak Iza. Oh gitu ya, Bu, ya. Hanya dengan pedagang sayurnya itu aja ya, Bu, ya.
Ya, betul. Ya, mungkin boleh disebutkan Ibu nama, usia, alamat, dan nomor telepon dari pedagang sayur yang di depan rumah Ibu itu ya. Oh iya, baik. Untuk namanya itu Yuk Jum, Mbak Iza. Untuk namanya itu lupa saya. Siapa ya nama panjangnya itu? Yuk Jum, Juminten, Mbak Iza. Ya betul. Nama panjangnya itu Nggih, nggih. Juminten. Kemudian untuk usianya itu sekitar mungkin 40 tahunan ya Mbak Iza ya, dan untuk alamatnya itu sama kayak saya, mungkin hanya bedanya itu dia masuk RT 4 seperti itu Mbak Iza. Nggih, Bu. Dan untuk nomor teleponnya Yuk Jum. Sebentar ya Mbak Iza ya, saya lihat di kontak. Ya, Bu, Eh, saya tunggu. iya. Baik, untuk nomornya Yuk Jum itu 085 Mm, 98 mm. 350. Jadi 350-nya 2 kali ya Mbak Iza. Ya, 350. Oke. Nah, baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk informasinya yang sudah Ibu berikan. Nah, informasi ini sangat penting ya Bu ya bagi kami untuk dapat melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan Ibu. Nah, sehubungan dengan kondisi Ibu ini, nanti dimohon Ibu untuk tetap tinggal di dalam rumah ya Bu ya, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, selanjutnya nanti ada tim kami yang akan meninjau ke tempat Ibu secara kontinu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa kami datangi ya? Eh, Terserah Mbak Iza, boleh kapan saja. Insya Allah saya berada di rumah terus ya. Secara kan sesuai arahan Mbak Iza kemarin kan disuruh karantina mandiri ya Mbak Iza ya. Jadi boleh bisa kapan saja. Ya, Ibu, nanti karena Ibu Yusita ini bisa kapan saja ya, Bu ya. Bagaimana kalau 5 hari lagi ya, Bu ya, nanti kami datangi. 5 hari lagi itu berarti tanggal 17 nih, Bu ya, 17 Mei ya. Iya, bisa Mbak Iza tanggal 17. Ini saya juga sambil lihat kalender Mbak Iza. Iya, Iya, tidak iya. apa-apa. Saya tunggu Mbak Iza. Ya baik Ibu ya, tanggal 17 kita nanti ke rumah Ibu lagi ya, Bu ya. Oke. Ya, ditunggu ya, Bu ya. Ini saya sudah selesai, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya izin undur diri ya, Bu ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mbak Iza. Sampai ketemu lagi. Nggih, nggih.